Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan belajar bersama nih mengenai mata kuliah sastra bandingan. Materi yang kita bahas mengenai sastra bandingan yaitu sastra bandingan dan pembelajaran sastra di sekolah. Bersama kelompok 12 yaitu Fahmi dan Nabhan Ade Suraya. Yuk kita simak videonya baik-baik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa saja sih materinya? Yang pertama ada pengertian sastra bandingan. Yang kedua ada pengertian pembelajaran sastra. Yang ketiga, materi pembelajaran sastra. Yang keempat ada nilai dan fungsi sastra. Dan yang terakhir kelima, ada perbandingan cerita rakyat Malin Kundang dan cerita rakyat Batu Menangis. Selanjutnya itu pengertian dari sastra bandingan. Menurut Nikmah, pada tahun 2017 mendefinisikan bahwa sastra bandingan merupakan studi karya yang membandingkan antara satu karya sastra dengan karya sastra yang lain atau dengan ilmu bidang lainnya. Sedangkan menurut Damono bahwa sastra bandingan dapat digunakan untuk membandingkan karya sastra sesama bangsa, bahasa, tema, dan antar pengarang. Sehingga suatu karya sastra yang berasal dari daerah, bahasa, atau bahkan pengarang yang sama dapat dikaji menggunakan kajian sastra bandingan. Sastra bandingan merupakan studi karya sastra yang tidak hanya membandingkan bentuk struktur pada karya sastra. Sastra bandingan lebih luas cakupannya karena mengkaji persamaan dan perbedaan dari kedua karya sastra yang dibandingkan. Pengertian pembelajaran sastra. Apa sih pembelajaran sastra itu? Pembelajaran sastra merupakan proses interaksi antara siswa dengan karya sastra secara langsung. Jika proses ini terjadi, siswa akan mengalami perjumpaan ke dalam dunia imajinatif, ekspresif, dan kreatif. Imajinasi, ekspresi, dan kreasi merupakan terminologi penting dalam dunia kesusastraan. Istilah imajinasi dalam penciptaan karya sastra mengandung pengertian perenungan, penghayatan, pemikiran, dan perasaan. Di dalam imajinasi itulah pengarang mengembara ke ruang kesadaran. Ia mengarungi samudera yang luas tak bertepi dalam jiwanya. Dalam pengembaraan itu, ia akan berjumpa kenangan ingatan, pengalaman, kilatan gambaran-gambaran yang pernah masuk ke dalam alam sadar dan bawah sadarnya. Pada akhirnya, hasil imajinasi pengarang tersebut diwadahi bahasa menjadi karya sastra. Sedangkan menurut Umar Jati, pengajaran sastra pada dasarnya mengemban misi efektif, yaitu memperkaya pengalaman siswa dan menjadikannya lebih tanggap terhadap peristiwa-peristiwa di sekelilingnya. Tujuan akhirnya adalah menanam, menumbuhkan, dan mengembangkan kepekaan terhadap masalah-masalah manusiawi, pengenalan dan rasa hormatnya terhadap tata nilai, baik dalam konteks individual maupun sosial. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran sastra di sekolah. Materi pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu pembelajaran, terutama di sekolah, karena materi merupakan inti dari sebuah pembelajaran. Tanpa materi, suatu pembelajaran tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya. Maka dari itu, dalam materi pembelajaran sastra di sekolah harus mencakup 3 unsur berikut ini. Yang pertama adalah keilmuan sastra. Keilmuan sastra terkait dengan unsur-unsur pemahaman secara umum yang berupa teori, sejarah, dan kritik yang sifatnya mengarah pada pengetahuan dan pengajaran sastra. Yang kedua adalah unsur keilmuan bersastra. Unsur keilmuan bersastra lebih terkait adanya kegiatan bersastra, yaitu kegiatan mengapresiasi sastra. Jadi, berbagai unsur bersastra seperti tokoh dan tokohan, latar, alur atau plot, tema, dan amanah tidaklah diajarkan secara sendiri, melainkan dijelaskan dalam kegiatan bersastra. Dan unsur yang terakhir yaitu unsur wacana sastra. Unsur wacana sastra terdapat dalam materi pembelajaran sastra berupa jenis-jenis karya sastra yang berupa puisi, cerpen, dongeng, pantun, dan drama. Wacana sastra harus memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahaminya. Panjang dan susunan kata, frase, kalimat, dan wacana yang tidak menyulitkan siswanya dalam memahaminya. Yang selanjutnya yaitu nilai dan fungsi sastra. Menurut Lazar 1993 menjelaskan bahwa fungsi sastra adalah yang pertama, sebagai alat untuk merangsang siswa dalam menggambarkan pengalaman, perasaan, dan pendapatnya. Yang kedua, sebagai alat untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan emosionalnya dalam mempelajari bahasa.
Dan yang ketiga, itu sebagai alat untuk memberi stimulus dalam pemerolehan kemampuan berbahasa. Adapun fungsi pembelajaran sastra adalah: pertama, memotivasi siswa dalam menyerap ekspresi bahasa. Kedua, alat simulatif dalam language acquisition. Yang ketiga, media dalam memahami budaya masyarakat. Yang keempat, alat pengembangan kemampuan interpretatif. Dan yang terakhir, yaitu sarana untuk mendidik manusia seutuhnya atau educating the whole person. Menurut Frey, pada tahun 1974, mengemukakan bahwa melalui pembelajaran sastra yang apresiatif, diharapkan pembelajaran sastra dapat membentuk pengembangan imajinasi pada siswa. Membandingkan cerita rakyat Malin Kundang dan cerita rakyat Batu Menangis. Sebenarnya apa sih itu cerita rakyat? Pada umumnya cerita rakyat mengisahkan tentang suatu kejadian di suatu tempat atau asal-muasal suatu tempat. Tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam cerita rakyat umumnya diwujudkan dalam bentuk binatang, manusia maupun dewa. Fungsi cerita rakyat selain sebagai hiburan juga bisa dijadikan suri tauladan, terutama cerita rakyat yang mengandung pesan-pesan pendidikan moral. Salah satu cerita rakyat yang mengandung pesan ialah cerita rakyat Malin Kundang dan Batu Menangis. Cerita ini hampir sama loh teman-teman. Yuk kita bandingkan dengan teori sastra bandingan. Alur. Kedua cerita tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan pada alur. Cerita rakyat Malin Kundang dan cerita rakyat Batu Menangis sama-sama memiliki pola alur maju, dari pengenalan, konflik, klimaks, hingga anti-klimaks. Pada tahap penyelesaiannya, kedua cerita tersebut menceritakan bahwa si anak dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Perbedaan cerita rakyat Malin Kundang dan cerita rakyat Batu Menangis beda di tahap pengenalan, yaitu cerita Malin Kundang pergi untuk merantau bertujuan memperbaiki nasib sehingga harus berpisah dengan ibunya, sementara cerita rakyat Batu Menangis tetap tinggal di rumah bersama ibunya yang sedang membanting tulang. Tokoh dan penokohan. Terdapat persamaan dan perbedaan antara cerita rakyat Malin Kundang dan cerita rakyat Batu Menangis. Persamaan tokoh dan penokohan dalam kedua cerita rakyat tersebut ialah keduanya terdapat tokoh kaum muda yang menjadi simbol anak durhaka, dengan tokoh kaum tua sebagai simbol penderitaan, didurhakai oleh anaknya sendiri. Yang kedua, anak tersebut memiliki sifat sombong karena malu mempunyai ibu yang sudah tua dan miskin. Perbedaan antara cerita rakyat Malin Kundang dan cerita rakyat Batu Menangis yaitu cerita rakyat Malin Kundang tokoh utamanya adalah anak laki-laki, sementara Batu Menangis tokoh utamanya adalah anak perempuan. Malin Kundang mempunyai karakter cerdas, sedikit nakal, dan pekerja keras, sementara cerita rakyat Batu Menangis karakter tokoh utamanya adalah suka berdandan, bermain ke rumah teman-temannya, dan tidak mau membantu ibunya bekerja. Tokoh seorang gadis dalam legenda Batu Menangis masih sempat memohon ampun kepada ibunya meskipun pada akhirnya tetap akan menjadi batu. Latar. Terdapat perbedaan latar tempat dari cerita rakyat Malin Kundang dan cerita rakyat Batu Menangis. Cerita rakyat Malin Kundang bertempat di sebuah desa dekat dengan pantai. Kemudian Malin Kundang dikutuk oleh ibunya di pesisir pantai. Asal dari cerita rakyat Malin Kundang sendiri yaitu dari Sumatera Barat, Padang. Sementara cerita rakyat Batu Menangis berlatar di tempat di sebuah desa yang berada di dekat lingkungan persawahan. Dalam cerita Batu Menangis, sang anak dikutuk oleh ibunya di pasar. Kemudian asal daerahnya ialah Kalimantan Barat. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video presentasi dari kelompok 12. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Dan sekiranya ada pertanyaan yang mau ditanyakan, yuk kita diskusikan pada pertemuan mata kuliah Sastra Bandingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.